Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ahmad Al-Firman Rahman. Kali ini saya akan membahas tentang tutorial menggunakan CorelDRAW. Nah, kali ini saya akan menggunakan software CorelDRAW 2021 karena itu menurut saya nggak terbaru banget, nggak lama banget, jadi fitur-fiturnya sangat baik. Sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, video ini, agar video ini terus berkembang dan saya bisa membuat tutorial-tutorial selanjutnya dengan baik. Oke, langsung saja kita mulai tutorial menggunakan CorelDRAW. Yang pertama kita buka CorelDRAW-nya dulu, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, di sini di Get Started ini kenapa kok ada file-file yang sudah jadi ini? Nah, ini adalah history yang sudah saya buat. Kayak ini jaket, neon box, foto produk ini, beberapa history yang sudah saya buat pakai CorelDRAW ini. Nah, di sini workspace kita default saja. Nah, kemudian kita get start lagi, buka new dokumen, kemudian ini nama default ini kita ganti aja, misalnya belajar CorelDRAW. Kemudian preset custom aja, number of pack ini satu, nanti biar saya jelaskan di video. Kemudian primary color mode ini saya pilih RGB karena saya ingin membuat video tutorial. Nah, untuk CMYK ini untuk digunakan untuk cetak. Kemudian pack size saya menggunakan A4 dan saya menggunakan orientasi yang berdiri, jadi yang berdiri 29,7, kemudian yang mendatar itu 21 cm. Nah, untuk ini saya menggunakan cm. Oke, langsung saja oke, yang ini nggak usah dicentang dan oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian ini adalah halaman yang kita buat, misalnya di sini. Nah, ini misalnya kita ingin membuat PDF, itu desainnya harus ditaruh sini. Tapi misalnya kita nggak dibikin PDF, kita bisa bikin di luar ini dan bisa untuk diekspor juga. Oke, sebelum masuk ke halaman WordPress, ini saya jelaskan dulu. Yang pertama, di atas ini ada segala atur untuk kita mengatur objek-objek yang kita buat. Kemudian yang kedua ini ada tool, ada seperti pick tool, shape tool, nanti akan saya jelaskan semua ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada warna. Nah, ini untuk memberikan warna-warna. Nah, yang di sini ini kita ada pack yang saya akan jelaskan tadi. Ini namanya pack, ini halaman, jadi kita bisa tambah halaman-halaman. Ini halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga, dan selanjutnya ini kita bisa bikin. Kemudian di sini ada mengatur outline, tapi nanti saya ajarkan cara menghilangkan atau mengatur outline yang secara cepat. Oke, sekarang kita akan ajarkan cara membuat objek. Nah, misalnya kita akan membuat objek rectangle tool atau kotak. Kita buat di sini. Kemudian kita cara membuka warnanya bisa pakai kanan ini. Misalnya saya ingin warna biru. Nah, untuk pick tool ini kita gunakan untuk memindah-mindahkan objek. Nah, cara untuk menghilangkan outline biar cepat nggak pakai yang ini, kita klik aja. Di sini ada tanda putih ini paling kanan, klik kanan aja, nanti ini otomatis hilang. Nah, kemudian gimana cara untuk menambahkan outline biar lebih tebal? Ini kita tambahkan lagi outline-nya, klik kanan lagi di sini, atau kita bisa di sini di bagian atas kita tambahkan outline, pilih berapa senti. Nah, ini
Nah, untuk mengedit ini kotaknya agar bisa bentuk lengkung atau bentuk kita bisa menggunakan shape tool. Shape tool ini misalnya ini tarik aja yang paling sudut, ini bisa membentuk sedikit melengkung. Kemudian ada lagi kita misalnya mau bikin lengkungan di tengah sini, kita bisa control key. Nah, setelah control key tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, untuk melengkungkan yang bagian tengah ini kita klik tengah, kemudian ada pilihan ini, kita pilih aja terserah mau yang mana. Misalnya saya mau bikin yang ini, nah kita lengkungkan bagian ini. Kemudian yang bawah juga klik tengah, kemudian klik ini dan lengkungkan. Oke, jadi seperti ini. Coba kita pindah lagi menggunakan pick tool. Nah, ini sudah menjadi lengkung. Kemudian ini ada tool crop tool. Ini tidak asing lagi, ini untuk mengecrop sebuah objek. Misalnya kita crop di sini, kemudian crop. Nah, ini sudah jadi. Kemudian ini ada fitur zoom. Zoom ini menurut saya lebih tepatnya menggunakan scroll di mouse. Jadi misalnya mau ngezoom out, ini scroll mouse ke atas di bagian objek yang mau di zoom. Nah, misalnya gini. Kemudian untuk zoom innya kita tarik aja. Terus ada tool pen tool ini digunakan untuk menggeser halaman di Corel Draw. Kemudian ini ada fitur untuk menggambar-gambar, freehand tool, ada 2-point line, kemudian bezier, kemudian pen, B-spline, polyline, kemudian 3-point curve. Nah, ini saya akan mengajarkan beberapa, misalnya freehand ini digunakan untuk menggambar manual. Jadi tidak ada batasan seperti kita menggambar di kertas. Kemudian ada 2-point line ini digunakan untuk menggaris yang lurus, jadi tidak melengkung-melengkung. Misalnya kita, nah ini kan tidak ada lengkungan. Kemudian 3-point curve ini tinggal tarik kemudian bisa dilengkungkan begini. Nah, kemudian di sini ada ellipse tool untuk membuat sebuah lingkaran, kemudian polygon tool untuk membuat segitiga atau segi 5. Nah, ini untuk mengaturnya di sini. Ini untuk menggunakan jajal genjang. Nah, untuk menggunakan segi 5 di sini, segi 6 ditambah lagi segi 7. Nah, kemudian di sini ada text tool untuk membuat sebuah tulisan. Misalnya menulis belajar Corel Draw. Di sini kita bisa edit fontnya. Di sini misalnya kita pilih Algerian, kemudian ukurannya juga kita bisa tambahkan bebas. Nah, untuk warnanya kita bisa pilih di sini di sebelah kanan. Untuk menambahkan outline lewat ini yang di bawah ini, klik 2 kali kemudian tambahkan outline. Misalnya saya ingin outline 1,5 cm. Nah, ini untuk warnanya seperti ini. Oke, ini outline-nya seperti ini. Kemudian ini ada fitur shadow. Nah, shadow ini untuk membuat sebuah bayangan. Jadi di sekitar objek ini ada bayangannya seperti ini, tinggal kita tarik di titik-titiknya. Nah, ini sudah jadi shadownya dan kita atur shadow yang mau yang mana. Nah, misalnya gini. Kemudian ada
kontur ini sama seperti outline tapi bisa di tengah bisa di atas. Nah seperti ini, warnanya juga kita bisa ganti di atas, bagian atas. Kemudian ada fitur blend, distort, envelope, extrude, block shadow, ini bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian ada transparansi tool, ini digunakan untuk membuat transparan. Nah, misalnya ini atau ini objek ini kita ingin buat transparan, kita tarik aja set. Nah, atau mau separuh, setengah segini. Kemudian ini untuk mengopi warna, misalnya saya ingin memberikan warna ini sama kayak warna yang font ini, kita copy kemudian klik di objek yang mau kita kasih warna. Nah ini kan jadi sama tulisannya, warnanya. Kemudian ini juga sama fungsinya untuk membuat gradasi. Ya, jadi gradasi misalnya kita klik ini atau klik ini, warnanya jadi kita pilih misalnya mau warna merah. Nah, ini jadi gradasi seperti ini. Oke. Baik, segitu dulu untuk tutorial menggunakan CorelDRAW. Kemungkinan kita bisa lanjutkan untuk besok cara-cara untuk pengenalan fitur di CorelDRAW.